Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu kata yang sering banget kita dengar ya, ketidakberlanjutan atau unsustainable. Anda pasti pernah dengar dong kisah Pulau Paskah. Patung-patung batu raksasa, hutan yang hilang, terus peradaban yang katanya runtuh gara-gara serakah. Nah, cerita ini sering banget dipakai buat nakut-nakutin kita soal batas kemampuan bumi. Tapi bener nggak sih ceritanya gitu? Nah, itu dia pertanyaannya. Kita akan coba gali lebih dalam nih, pakai sumber kita, bab 17 dari buku The Beginning of Infinity, karya David Deutsch. Dan sumber ini, benar-benar nantang pemahaman umum kita soal keberlanjutan dan juga soal keruntuhan peradaban gitu. Betul. Jadi misi kita kali ini yaitu kita bedah ide soal tidak berkelanjutan ini. Kita lihat lagi contoh-contoh klasik kayak Pulau Paskah itu relevan nggak sih buat jadi cermin kita sekarang? Kita kan peradaban yang terus berubah. Dan ini nih kuncinya, terus menciptakan pengetahuan baru. Yuk kita bongkar sama-sama. Mungkin kita mulai dari cerita Pulau Paskah versi populernya dulu kali ya. Boleh, boleh. Jadi, versi yang sering kita dengar, mirip-mirip sama narasi David Attenborough, yang juga disinggung di buku ya. Jadi ada sekelompok penjelajah Polinesia, mereka sampai di pulau terpencil, tapi subur banget. Terus mereka bangun peradaban di sana, lama-lama jadi terobsesi bikin patung batu raksasa, Moa itu. Nah, buat mindahin patung-patung gede ini, katanya nih, mereka nebangin semua pohon palem di pulau itu sampai habis. Dan akibatnya fatal ya kalau ikut cerita itu. Nggak ada kayu, nggak bisa bikin perahu buat cari ikan, nggak bisa bangun rumah yang bagus. Terus tanahnya erosi, makanan makin susah, akhirnya kelaparan, perang saudara, bahkan katanya sampai kanibalisme. Patung-patungnya dikulingin dan budaya hebat itu lenyap, pulaunya jadi tandus. Kayak, tragedi ekologis gara-gara ulah manusia sendiri gitu. Persis. Dan narasi ini kuat banget memang. Sering dipakai sebagai analogi kan. Nih, lihat, nasib kita nanti gini kalau terus-terusan habisin sumber daya alam. Jadi semacam peringatan gitu, soal batas pertumbuhan. Tapi sumber kita ini bilang ceritanya nggak sesimpel itu. Tunggu deh. Jadi argumennya bukan soal mereka kehabisan pohon sama sekali gitu. Bukan berarti pohonnya nggak ditebang atau nggak ada masalah lingkungan ya. Tapi argumen utamanya itu lebih dalam lagi. Akar masalahnya, kalau menurut bab 17 ini, bukan semata-mata soal sumber daya fisiknya menipis. Tapi ada sesuatu yang lebih dasar, yaitu ketidakmampuan masyarakat Pulau Paskah buat memecahkan masalah-masalah baru yang muncul. Mereka itu contoh textbook lah dari yang namanya masyarakat statis. Masyarakat statis maksudnya gimana tuh? Bisa diibaratkan mungkin? Bayangin aja kayak program komputer yang dibikin sempurna buat satu tugas aja. Selama inputnya sama terus, ya lancar jaya. Tapi begitu ada input baru yang nggak terduga, atau lingkungannya berubah dikit aja, programnya langsung ngehang, crash. Karena emang nggak dirancang buat adaptasi. Nah, masyarakat statis itu kayak gitu. Fokus banget buat melestarikan tradisi, cara hidup yang udah ada. Malah seringkali mereka secara aktif neken ide-ide baru atau perubahan, karena dianggap ganggu stabilitas. Di Pulau Paskah mungkin ya, obsesi bangun moai itu jadi tradisi yang dominan banget. Sampai nggak ada ruang lagi buat inovasi lain, gitu. Oke. Jadi fokusnya geser nih dari batas sumber daya fisik ke batas kemampuan intelektual atau budaya masyarakatnya buat adaptasi. Tepat. Jadi pas muncul masalah baru, mungkin ya benar soal hutan gundul, atau mungkin ada penyakit dari luar pas kontak pertama sama orang Eropa, atau mungkin perubahan iklim kecil-kecilan, atau konflik internal, pokoknya masalah baru deh. Mereka nggak punya alat budayanya buat nemuin solusi baru. Tradisi mereka cuma ngajarin cara bikin patung, bukan cara ngatasin misalnya wabah penyakit baru atau gagal panen bertahun-tahun. Terus apa dong yang bikin peradaban kita sekarang ini beda banget? Modal kita apa yang mereka nggak punya? Yang munculnya terutama sejak masa pencerahan di Eropa dulu. Kita punya misalnya metode ilmiah dan tradisi kritik. Jadi kita bisa secara sistematis meragukan, nguji, dan perbaiki ide-ide kita sendiri. Terus kita punya pengetahuan navigasi global. Coba bayangin kalau mereka dulu punya sextant aja, mungkin bisa cari bantuan atau sumber daya lain ke pulau lain kan? Kita juga punya budaya tulis. Ini penting banget buat ngumpulin dan nyebarin pengetahuan, apalagi buat pulih dari bencana. Pokoknya, kita punya mekanisme buat menciptakan pengetahuan baru. Buat apa? Ya buat mecahin masalah yang belum pernah kita hadapi sebelumnya.
Jadi keruntuhan mereka itu lebih karena macet dalam berpikir dan inovasi, bukan cuma soal pulaunya kehabisan sumber daya ya. Wah, ini cara pandang yang benar-benar beda dari cerita biasa ya. Iya, persis. Argumennya, masyarakat statis itu memang dasarnya nggak stabil buat jangka panjang. Mereka itu rapuh banget sama yang namanya masalah baru yang pasti bakal muncul. Cepat atau lambat, entah gara-gara A, B, atau C, mereka pasti ketemu masalah yang nggak bisa diatasi pakai cara lama mereka. Jadi pilihan mereka itu sebenarnya bukan antara tetap lestari dengan cara lama versus runtuh karena rakus, tapi lebih ke runtuh dalam kekakuan versus berubah, berinovasi, dan maju terus. Sayangnya, mereka kejebak di pilihan pertama. Fokus ke ide dan batas budaya ini bukan cuma batas fisik, jadi ngingetin saya sama kritik lain yang juga dibahas di bab 17. Kali ini soal argumennya Jared Diamond di buku Guns, Germs, and Steel. Misalnya, kenapa sih lama nggak nyebar dari Amerika Selatan ke Amerika Tengah sebelum Columbus datang? Diamond kan nyalahin geografi ya, katanya ada daerah tropis panas yang jadi penghalang. Betul. Diamond memang sering banget nekanin faktor geografis sebagai penentu utama sejarah peradaban. Tapi ya itu, argumen di bab 17 ini nunjukin kalau penjelasan itu, meskipun kelihatannya masuk akal, bisa jadi terlalu simpel juga. Daerah tropis itu emang ada, tapi apa iya itu jadi penghalang mutlak? Sumber kita bilang kalau perdagangan jarak jauh, lewat darat atau laut, itu udah ada di benua Amerika ribuan tahun. Lama itu secara fisik harusnya bisa aja diangkut, ngelewatin atau muterin zona panas itu, kalau emang ada niat dan tahu caranya. Oke, jadi kalau bukan cuma geografi, apa dong yang mungkin menghalangi lama nyebar menurut pandangan ini? Wah, kemungkinannya banyak. Dan semuanya balik lagi ke ide dan budaya. Mungkin aja masyarakat di daerah perantara itu punya pantangan atau tabu tertentu soal hewan gede dari luar, atau mungkin sistem pertanian mereka udah efisien banget, jadi mereka nggak lihat untungnya miara lama. Atau bisa jadi juga, ini sering kejadian dalam sejarah inovasi, ada usaha awal buat bawa lama tapi kebetulan gagal. Misalnya hewan dia kena penyakit, atau susah adaptasi, akhirnya ide itu dianggap jelek terus ditinggalin aja. Nasib sial juga bisa berperan. Pokoknya, banyak faktor non-geografis yang bisa jadi penentu. Jadi kalau nyalahin geografi doang, artinya kita nggak abaikan peran pilihan manusia, gagasan, bahkan keberuntungan dalam sejarah ya? Nah, itu dia. Dan ada implikasi yang lebih dalam lagi sebetulnya. Penjelasan yang terlalu deterministik, entah itu geografis atau lainnya, cenderung bikin manusia dan peradaban itu kayak cuma produk pasif dari lingkungannya aja. Ini secara nggak langsung menolak adanya agensi, kreativitas, dan kemampuan manusia buat bikin pilihan yang ngebentuk nasib mereka sendiri. Ironisnya, niat Diamond kan bagus, mau melawan rasisme. Tapi penekanan berlebihan ke faktor luar gini bisa jadi malah nggak sengaja mengabaikan peran penting pikiran manusia itu sendiri. Oke. Jadi baik kasus Pulau Pasca maupun lama versi Diamond ini, kalau kita ikutin argumen bab 17, nunjukin kalau keterbatasan itu seringnya bukan di alam fisik, tapi di pikiran atau budaya. Tapi gimana dong dengan ketakutan kita sekarang soal keberlanjutan? Kita kan hadapi masalah skala global nih. Ingat nggak prediksi Thomas Malthus? Atau yang lebih baru, Paul Ehrlich di buku The Population Bomb, dia kan ngeramal bakal ada kelaparan global hebat di tahun 70-an atau 80-an gitu. Iya, prediksi Ehrlich itu spesifik banget dan cukup mengerikan ya waktu itu. Dia bilang populasi dunia nggak bakal bisa ketampung, Amerika Serikat mungkin harus ngurangin penduduknya jadi 50 juta aja, bahkan Australia yang luas aja udah mepet katanya. Tapi kan kita tahu sekarang, semua prediksi spesifiknya itu meleset, jauh malah. Populasi dunia dan AS terus nambah, produksi pangan per orang malah naik pesat gara-gara revolusi hijau itu kan ledakan inovasi pertanian. Iya, itu contoh jitu banget. Jadi pas awal-awal TV berwarna dikembangin, salah satu bahan kunci buat bikin warna merah terang di layar tabung itu fosfor yang dibuat dari europium. Itu salah satu unsur tanah jarang. Nah, waktu itu, perkiraan cadangan europium yang diketahui itu terbatas banget. Mungkin cuma cukup buat beberapa ratus juta TV aja. Langsung deh muncul argumen, wah, teknologi TV warna ini nggak bakal berkelanjutan, nanti kita kehabisan europium. Kedengerannya persis kayak argumen Malthus ya, tapi diterapin ke teknologi baru. Terus gimana jadinya? Ya, tentu aja, kiamat europium itu nggak pernah kejadian. Kenapa? Karena manusia mikir,
Para ilmuwan dan insinyur cari cara. Mereka kembangin fosfor baru yang nggak perlu eropium atau perlunya dikit banget. Mereka nemuin cara ngambil eropium yang lebih efisien dari biji yang ada. Malah mereka nemuin sumber deposit baru juga. Jadi batas yang tadinya kelihatan mutlak, ternyata cuma batas pengetahuan dan teknologi saat itu aja. Nah ini dia nih kayaknya yang jadi kelemahan mendasar argumen Malthusian atau Ehrlich itu ya. Mereka asumsi masa depan bakal sama kayak sekarang. Cuma lebih rame atau sumber dayanya lebih habis gitu. Persis. Mereka itu cuma narik garis lurus aja dari kondisi sekarang. Dan yang paling penting, mereka ngabaikan atau ngeremehin faktor penentu utama, yaitu kemampuan manusia buat menciptakan pengetahuan baru. Dan dengan pengetahuan baru, kita bisa memecahkan masalah yang tadinya kelihatan mustahil. Mereka lihat sumber daya itu statis, terbatas. Padahal nilai suatu bahan sebagai sumber daya itu seringkali ditentuin sama pengetahuan kita tentang cara pakainya. Di bab 17 juga disinggung soal fine-tuning atau penyetelan halus terkait batas sumber daya ini. Maksudnya, apa ya? Itu argumen yang lumayan cerdik sih. Gini, Kalau memang ada batas fisik mutlak buat sumber daya X yang penting banget buat teknologi kita sekarang, aneh nggak sih kalau batas itu kebetulan pas banget ada di titik yang bakal kita capai dalam waktu dekat? Kenapa nggak kecapai 100 tahun lalu? Atau baru 1000 tahun lagi? Fakta kalau kita selalu kelihatan mendekati batas buat macam-macam sumber daya sepanjang sejarah teknologi, kayu buat kapal layar, batu bara buat mesin uap, minyak, europium, helium, macam-macam lah. Itu justru nunjukin kalau batas itu kemungkinan besar ya batas pengetahuan kita saat ini, bukan batas fisik alam semesta. Masa iya alam semesta konspirasi buat selalu pas-pasan sama kebutuhan teknologi kita di tiap zaman? Kan nggak mungkin. Oke, paham. Jadi ini bukan berarti masalah kelangkaan atau dampak lingkungan itu nggak nyata ya. Tapi fokusnya harus geser. Bukan cuma sekedar ngitung sisa sumber daya, tapi ke pertanyaan yang lebih penting. Kita punya kapasitas nggak sih secara ilmiah, teknologi, ekonomi, kelembagaan buat mecahin masalah yang muncul? Nah, itu intinya. Masalah kelangkaan, polusi, efek samping teknologi itu nyata. Tapi apakah itu bakal bikin kita runtuh atau enggak? Itu lebih tergantung sama dinamisme dan kapasitas problem solving masyarakat kita. Bukan sama jumlah atom X di kerak bumi. Lalu gimana dong kita sebaiknya memandang konsep keberlanjutan itu sendiri? Kan ada contoh di mana kemajuan kita terbukti nggak berkelanjutan dalam bentuk dari sekarang. Misalnya nih, ketergantungan kita sama antibiotik tertentu. Resistensi bakteri itu kan masalah gede dan nyata banget. Bukannya itu nunjukin ada batas dari kemajuan? Itu contoh yang relevan banget, dan bab 17 ngebahasnya dengan cara yang mungkin agak mengejutkan. Argumen provokatifnya gini, hanya kemajuan yang berkelanjutan, titik. Nggak ada kondisi statis secanggih atau seideal apapun kelihatannya sekarang yang bisa benar-benar sustainable buat jangka panjang. Kenapa? Karena di alam semesta yang dinamis ini, masalah baru itu selalu tak terhindarkan. Ini tema utama buku ini sebenarnya. Jadi, resistensi antibiotik itu contoh masalah baru yang tak terhindarkan yang muncul dari solusi lama. Gitu. Tepat sekali. Antibiotik itu kan solusi luar biasa di masanya, nyelamatin jutaan nyawa. Tapi ya itu, pemakaiannya yang masif bikin tekanan seleksi baru ke bakteri, akhirnya muncul masalah resistensi. Nah, menurut logika buku ini, solusi buat resistensi itu bukan balik lagi ke zaman sebelum ada antibiotik. Itu kan ngeri. Solusinya ya kemajuan lebih lanjut, nemuin antibiotik baru, kembangin pendekatan alternatif kayak terapi fag pakai virus khusus buat nyerang bakteri, atau mungkin rekayasa genetika buat ngatasin resistensi. Pokoknya kita harus terus lari, cuma buat tetap di tempat yang sama, bahkan untuk maju. Ini artinya strategi yang cuma fokus ke pencegahan kayak yang sering didengungin gerakan sustainability tradisional ya. Jangan lakukan ini, kurangi itu. Sebetulnya nggak cukup dong. Pencegahan itu penting, jelas. Apalagi buat masalah yang risikonya udah kita paham. Tapi pencegahan aja nggak bakal pernah cukup. Kenapa? Karena kita nggak akan pernah bisa mengantisipasi semua masalah di masa depan. Masalah yang benar-benar bahaya itu justru masalah yang nggak kita duga. Nah, satu-satunya cara nyiapin diri buat ngadepin unknowns ini, ya dengan terus ningkatin kapasitas umum buat mencahin masalah apapun yang muncul nantinya. Dan ini butuh dua bahan bakar utama. Penciptaan pengetahuan baru terus-menerus, sama ngumpulin kekayaan sebagai sumber daya fleksibel buat nerapin solusi pas dibutuhin. Gimana pandangan ini kalau diterapin ke isu segede perubahan iklim?
Argumen utamanya kan emisi karbon kita sekarang ini jelas nggak berkelanjutan dan bahaya. Pendekatannya konsisten kok, bahaya perubahan iklim itu nyata. Tapi menurut argumen ini, bahaya terbesarnya bukan cuma di jumlah CO2 di atmosfer itu sendiri, tapi lebih ke pertanyaan, kita bakal punya kemampuan buat merespon secara efektif nggak terhadap berbagai dampaknya? Baik dampak yang udah diramalin kayak naiknya muka air laut atau cuaca ekstrim, maupun dampak tak terduga yang mungkin lebih rumit dan bahaya lagi. Bab 17 ngasih skenario hipotetis yang menarik soal ini kan, tentang tahun 1902. Iya, coba bayangin deh, kalau dampak terburuk CO2 yang sekarang kita khawatirkan ini, ternyata udah kejadian parah di tahun 1902. Kira-kira apa yang bisa kita lakuin waktu itu? Pemahaman ilmiah soal iklim dan atmosfer masih minim banget. Teknologi buat mantau global, superkomputer buat model iklim, energi terbarukan, apalagi teknologi geoengineering, wah, belum ada sama sekali. Kekayaan global juga jauh lebih kecil. Kita bakal bener-bener nggak berdaya. Ya, mirip-mirip penduduk Pulau Paskah pas ngadepin masalah mereka. Kemampuan kita ngatasin masalah iklim hari ini, meskipun masih terbatas ya, itu udah jauh lebih besar berkat kemajuan pengetahuan dan teknologi selama 100 tahun terakhir. Tapi bukannya argumen ini bisa disalahartikan jadi alasan buat nggak melakukan pencegahan ya? Buat nggak ngurangin emisi secara serius gitu? Nah, itu resiko interpretasi yang perlu diwaspadai. Argumennya bukan buat nyepelein pengurangan emisi, itu jelas penting, tapi fokusnya itu di keseimbangan. Menurut pandangan di bab 17, fokus dunia saat ini tuh terlalu berat ke pencegahan, pengurangan emisi, seringkali dengan retorika pokoknya harus kurang, berapapun biayanya, dan terlalu sedikit ke pengembangan solusi dan adaptasi. Contoh solusi dan adaptasi itu kayak gimana sih? Misalnya nih, teknologi buat nangkap karbon langsung dari udara, direct air capture secara efisien dan murah dalam skala besar. Atau cara buat mendinginkan planet secara terkendali, kalau emang darurat misalnya, manajemen radiasi matahari, kayak nyemai awan di laut gitu. Atau inovasi radikal di pertanian biar tahan sama iklim yang lebih panas dan kering. Atau cara ngelindungin pantai secara efektif dan terjangkau. Investasi dan riset serius di bidang-bidang ini tuh masih kecil banget dibanding upaya global buat sekedar ngurangin emisi. Argumennya, kita perlu dua-duanya. Ngurangin penyebab sekaligus bangun kemampuan buat ngatasin dampak dan cari solusi aktif. Terlalu fokus ke satu sisi bisa bikin kita rapuh. Jadi, ngejar keberlanjutan sebagai tujuan akhir, dalam arti mencoba membekukan kondisi saat ini, itu malah bisa bahaya ya. Itu dia paradoksnya. Mencoba membekukan keadaan saat ini, gaya hidup kita, teknologi kita, bahkan kesalahpahaman kita saat ini, itu sama aja kayak ngambil mentalitas masyarakat statis. Seolah-olah kita udah nyampe puncak peradaban dan tugas kita tinggal jagain aja biar nggak runtuh. Padahal argumen buku ini kuat banget. Satu-satunya jalan yang terbukti aman dalam jangka panjang, satu-satunya strategi yang benar-benar berkelanjutan ya terus bergerak maju, terus belajar, terus perbaiki kesalahan, terus ciptain solusi baru buat masalah-masalah baru yang pasti bakal muncul. Sebagian masalah itu malah muncul justru sebagai akibat dari keberhasilan kita sebelumnya. Stagnasi dalam bentuk apapun itu resap menuju kerapuhan dan akhirnya ya keruntuhan. Baiklah. Ini pembahasan yang benar-benar nantang cara pikir kita pada umumnya ya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari gali-gali kita di bab 17 ini, narasi Pulau Paskah sebagai pelajaran simpel soal habisnya sumber daya itu kayaknya keliru deh. Keruntuhan masyarakat statis itu lebih gara-gara mereka nggak bisa inovasi pas ketemu masalah baru. Dan kekuatan terbesar kita justru di dinamisme kita dan kapasitas kita yang nggak terbatas buat ciptain pengetahuan. Dan itu juga ngejelasin kenapa prediksi keruntuhan model Malthus atau Ehrlich itu seringkali gagal. Mereka secara sistematis ngeremehin faktor X yang paling penting, kecerdasan dan kreativitas manusia dalam nemuin solusi baru, yang bahan bakarnya ya pengetahuan. Batas hari ini itu bukan vonis buat masa depan. Intinya, masalah itu pasti ada, bakal selalu ada. Tapi secara prinsip, masalah itu bisa dipecahin lewat pengetahuan baru. Jadi keberlanjutan sejati itu bukan tujuan akhir berupa kondisi statis, tapi sebuah proses. Proses kemajuan itu sendiri, proses terus-menerus mecahin masalah. Dan kalau kita terlalu terobsesi cuma mencegah masalah yang kita kenal sekarang, itu bisa bikin kita buta dan nggak siap ngadepin masalah tak terduga yang mungkin jauh lebih bahaya. Kemampuan buat memperbaiki keadaan pas terjadi kesalahan, kemampuan buat adaptasi dan inovasi dengan cepat pas krisis datang, nah, itulah fondasi ketahanan jangka panjang yang sebenarnya. Ini soal bangun mesin pemecah masalah, bukan cuma sekedar tembok pertahanan. Semua ini ninggalin satu pemikiran penutup yang menarik nih buat Anda bawa pulang.
Kalau masyarakat statis, kayak di Pulau Paskah, mungkin secara aktif ya neken pengetahuan baru demi stabilitas semu. Pertanyaannya, mungkin nggak sih dalam masyarakat dinamis kita sekarang ini ada mekanisme-mekanisme yang lebih halus, mungkin nggak disengaja, mungkin nyelip di birokrasi, budaya akademis, atau bahkan cara pikir kita sendiri yang secara nggak sadar malah memperlambat kapasitas kolektif kita buat mencairkan masalah. Justru di saat kita paling butuh buat terus maju ngadepin tantangan masa depan. Sesuatu buat direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.